Ada yang memegang tangan, ada yang membekap mulut dan juga memegang kakinya Mok Made. Weh semeton kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan, saya Tu Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semeton yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Mbok Made. Mbok Made ini adalah anak ke-9 dari 9 bersaudara. Dan dari kecil, Mbok Made ini sudah terbiasa diminta oleh keluarganya untuk membantu perekonomian kedua orang tuanya. Mbok Made ini berasal dari keluarga menengah ke bawah dan saat itu kakak-kakaknya Mbok Made ini semuanya menikah sangat muda. Orang tuanya Mbok Made ini bekerja menjadi buruh bangunan dan dari tamat SD, kakak-kakaknya ini sebelum menikah memang juga sudah diwajibkan oleh kedua orang tuanya untuk membantu mereka mencari kecer. Kakak-kakaknya ini ada yang bekerja menjadi buruh bangunan, buruh tani, bahkan ada juga kakaknya Mbok Made ini bekerja di pasar untuk menjadi buruh suwun. Nah ketika itu, setelah 1 tahun ini Mbok Made tamat SD, Mbok Made dipekerjakan oleh orang tuanya di sebuah perkebunan kopi dan cengkeh. Dari jam 3 pagi Mbok Made sudah harus bangun, memasak, menyiapkan bekal, dan jam 5 pagi itu Mbok Made akan berjalan kaki dengan kedua orang tuanya untuk bekerja di perkebunan tetangga. Jarak tempuh yang harus dilalui oleh Mbok Made dan juga kedua orang tuanya itu sekitar 4 kilo. Dan saat itu Mbok Made membawa sepeda gayung bersama dengan kedua orang tuanya untuk pergi memburuh di desa tetangga. Nah, dari awal bekerja, Mbok Made merasa pekerjaannya ini tidak terlalu berat. Ketika itu memang Mbok Made ditugaskan untuk menjemur kopi dan cengkeh dan juga mengawasi cengkeh dan juga kopi ini agar tidak dimakan oleh binatang ternak, dan saat itu gajinya Mbok Made lumayan besar. Setelah 3 tahun Mbok Made bekerja di tempat itu, Mbok Made pun diangkat oleh bosnya menjadi mandor yang akan mengawasi semua karyawan yang akan memetik cengkeh dan juga buah kopi. Dan ketika itu, menurut Mbok Made, dia ini bisa dibilang salah satu primadona atau bunga desa. Dan ketika itu juga banyak sekali berdatangan lamaran pernikahan untuk Mbok Made. Tapi karena kedua orang tuanya Mbok Made tidak mengizinkan, Mbok Made tidak pernah sama sekali menerima lelaki manapun yang memang saat itu datang melamar Mbok Made. Setelah Mbok Made ini 5 tahun bekerja di tempat tersebut, akhirnya semeton salah satu anak dari bosnya Mbok Made ini melamar Mbok Made, yang padahal anak dari bosnya Mbok Made ini 8 tahun usianya lebih tua dari Mbok Made dan sudah pernah menikah sebanyak 3 kali. Tapi dari pernikahannya ini, anak dari bosnya Mbok Made ini belum punya keturunan, dan karena itulah orang tuanya Mbok Made langsung menyetujui pernikahan ini dengan syarat orang tuanya Mbok Made ini harus diberikan sebidang tanah untuk mereka membuka perkebunan sendiri, dan per bulan suami dari si Mbok Made ini harus mengirimkan uang makan untuk orang tuanya Mbok Made. Sebenarnya semeton mendengar persyaratan ini, Mbok Made tuh kayak boom, kok gini? Dia merasa sangat malu dengan persyaratan yang diajukan oleh orang tuanya sendiri. Tapi anak dari bosnya si Mbok Made ini menyetujui, dan kita sebut saja namanya Bli Komang. Bli Komang ini adalah seseorang yang sudah sangat sukses, yang bekerja di kota, punya rumah di sana, dan memang terkenal sangat playboy. Karena Mbok Made tidak mau melawan kedua orang tuanya, akhirnya Mbok Made pun menyetujui perjodohan ini. Saat Mbok Made awal menikah, Mbok Made tidak diizinkan bekerja sama sekali oleh si Bli Komang. Mbok Made hanya diharuskan untuk mepayas, mengurus rumah, dan juga mengurus si Bli Komang. Tapi setelah 1 tahun menikah dan Mbok Made ini belum juga bisa hamil, Bli Komang mulai mengeluarkan sifat aslinya. Bli Komang yang tadinya sangat baik dan juga lembut kepada si Mbok Made, tiba-tiba menjadi lelaki yang sangat beringas.
Bli Komang ini tipikal lelaki yang sangat suka minum, berjudi, nyewek, dan bahkan KDRT. Dan ketika itu, karena alasan Mbok Made ini belum bisa memberikan keturunan ya, setiap Mbok Made ini berhubungan suami istri dengan si Bli Komang, Mbok Made selalu pakpuk oleh si Bli Komang. Tidak jarang semeton Mbok Made ini akan mengadu pulang ke rumah orang tuanya, tapi orang tuanya bilang, apapun itu jelek dan juga borok suamimu, kamu sebagai seorang istri harus bisa mengengkepkan atau bisa melindungi ini semua. Jadi tugasmu ya bertahan dan juga berusaha sekarang bagaimana caranya agar bisa cepat memberikan putra mahkota untuk suamimu yang punya banyak kecer. Nah, mendengar kata-kata dari orang tuanya, hatinya Mbok Made hancur. Dia berpikir, kenapa? Seakan-akan orang tuanya menutup mata dengan apa yang dialami oleh Mbok Made. Karena terlalu seringnya Mbok Made diberikan perkataan seperti itu ketika pulang ke rumah untuk mengadu, Mbok Made pun memutuskan untuk bertahan dan tidak menceritakan apapun itu yang dia alami selama berumah tangga dengan si Bli Komang. Setelah 4 tahun berumah tangga, Mbok Made tidak juga hamil. Dan karena itulah Bli Komang menceraikan si Mbok Made. Dan Bli Komang menikah kembali dengan remaja yang baru tamat SMP. Dengan pertukaran yang sama, yang dulu memang diberikan oleh Bli Komang kepada orang tuanya si Mbok Made. Setelah Mbok Made diceraikan, Mbok Made mulai dikucilkan oleh orang tuanya sendiri. Karena waktu itu ada gosip yang tersebar, Mbok Made ini memang diceraikan karena mandul dan tidak bisa memberikan keturunan. Dan di desanya Mbok Made, Ken dan unduke, gosip ini sangat cepat menyebar semeton. Setelah Mbok Made ini menyandang status janda, Mbok Made tinggal dengan kedua orang tuanya. Dan ketika itu orang tuanya meminta kepada Mbok Made untuk kembali bekerja di perkebunan tetangga agar mendapatkan kecer. Karena orang tuanya Mbok Made bilang mereka tidak bisa menanggung biaya hidupnya Mbok Made karena memang mereka itu hidup dalam kemiskinan. Karena Mbok Made sudah sangat lelah, dicemooh dan juga sering dibully oleh keluarganya sendiri. Mbok Made memutuskan untuk pergi ke desa tetangga, mencari pekerjaan yang baru tanpa bekal uang sepeser pun. Saat itu, Mbok Made berjalan kaki dari desanya sejauh 25 km menuju desa tetangga. Perjalanan ini dia lalui selama 2 hari 2 malam dengan berjalan kaki. Ketika Mbok Made lelah, dia akan duduk di pinggir jalan. Dan ketika malam, Mbok Made akan menumpang tidur di rumah warga. Kejadian ini terjadi di tahun 80-an semeton. Dan menurut Mbok Made ya, setelah 2 hari itu dia berjalan kaki, Mbok Made pun tiba di sebuah rumah yang memang sedang memerlukan pegawai untuk mengurus perkebunan cengkeh mereka. Dan asungkarinya semeton, bos barunya Mbok Made ini sepasang suami istri yang sangat baik dan terkenal sangat dermawan. Setelah bekerja di tempat yang baru ini, Mbok Made benar-benar merasa bersyukur dipertemukan dengan orang sebaik itu. Gajinya Mbok Made lumayan besar. Di sana dia juga mendapatkan tempat tidur, makan yang cukup, dan diperlakukan layaknya manusia semeton. Nah, waktu pun berlalu semetonnya, Mbok Made ini akan pulang kampung 6 bulan sekali untuk bertemu dengan keluarga dan juga mengirimkan kecernya sebulan sekali untuk orang tuanya. Dan saat itu, Mbok Made mulai bisa beradaptasi tinggal di tempat yang baru ini dengan status janda. Dan Ken dan unduke, sebenarnya Mbok Made tidak pernah menceritakan status jandanya ini kepada siapapun, tapi teman-teman tempat kerjanya ini malah tahu ternyata Mbok Made ini sudah janda di usia semuda itu. Dan setelah teman-teman satu kerjanya tahu kalau ternyata Mbok Made ini adalah janda kembang, sikap mereka mulai berubah. Para laki-laki yang bekerja dengan si Mbok Made ini mulai menggatal, sering sekali memberikan kode-kode aneh kepada si Mbok Made. Tapi Mbok Made berusaha untuk mencuekkan itu semua. Dia selalu mengabaikan apapun itu bujuk rayu dari teman-temannya, entah yang sudah punya istri ataupun masih lajang. Dan anehnya, teman-teman wanitanya Mbok Made di sesama perkebunan ini ya, sesama memburuh, kok malah memandang seperti benci dan juga jijik kepada Mbok Made, yang padahal dulu sebelum mereka tahu statusnya Mbok Made, mereka tidak pernah memperlakukan Mbok Made seperti itu. Sampai suatu hari,
Setelah 3 tahun Mok Made memburu di tempat yang baru ini, Mok Made kan tugasnya memang untuk menjemur dan juga membersihkan cengkeh yang ada di sana. Kok Mok Made merasa perutnya sakit sekali semata. Mok Made pun berlari ke arah kamar mandi yang memang ada di belakang gudang tersebut. Dan ketika Mok Made selesai untuk meju, Mok Made kok tiba-tiba dibekap dari depan. Kemudian badannya itu diangkat paksa. Lalu sebanyak 5 orang sesama teman kerja di sana langsung menggauli Mok Made secara bergantian. Ada yang memegang tangan, ada yang membekap mulut dan juga memegang kakinya Mok Made. Itu benar-benar dirasakan Mok Made dalam keadaan sadar. Dan kelima orang yang memperkosa Mok Made ini memang kenal baik dengan Mok Made karena kelima orang ini memang senior yang bekerja di sana lebih dulu dari Mok Made. Dan kelima orang ini ada yang sudah punya istri 4 orang dan ada yang memang duda 1 orang. Semeton. Saat itu karena memang Mok Made dipaksa, Mok Made kan ngelawan. Karena Mok Made ngelawan ini, Mok Made dipukuli tuk 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 berkali-kali oleh 5 pemuda ini sampai malam hari pun datang. Ketika Mok Made tersadar, badannya penuh dengan luka dan bajunya sudah robek. Ternyata setelah Mok Made ini ternyata Mok Made itu ditinggalkan badannya di sana saat Mok Made pingsan karena saking kelelahan dan juga kesakitan diperlakukan seperti itu. Dengan badan yang sakit, Mok Made bangun menangis, berjalan kaki menuju ke kamarnya. Dan ketika tiba di kamar, saat itu Mok Made tidur dengan 3 teman yang lain. Teman-temannya bertanya, "Dia ada apa? Kenapa kamu seperti ini?" Mok Made menangis, menceritakan apa yang dia alami. Dan waktu itu ketiga temannya Mok Made ini benar-benar tai kepolo mendengar apa yang sudah diceritakan oleh si Mok Made. Tapi saat itu Mok Made mencegah ketiga temannya ini untuk bercerita kepada siapapun. Sebenarnya ketiga temannya Mok Made ini ingin membantu Mok Made untuk mendapatkan keadilan. Tapi karena Mok Made tidak mau nanti kayak difitnah atau mungkin dipecat dari pekerjaannya yang bagus ini, Mok Made meminta kepada ketiga temannya ini untuk diam dan jangan menceritakan ini kepada siapapun. Di malam itu mereka berempat menangis bersama-sama. Ketiga temannya Mok Made ini berjanji mereka akan menjaga rahasia ini dan akan membantu melindungi Mok Made dari kelima manusia dajjal yang sudah memperlakukan Mok Made seperti itu. Nah, waktu pun berlalu semetonnya. Setelah kejadian itu, Mok Made mulai jatuh sakit. Badannya yang tadinya dibukuli oleh kelima lelaki ini mulai meninggalkan bekas dan engken kadet unduke. Kok Mok Made merasa di bagian kemaluannya itu terasa gatal dan panas. Berkat bantuan dari teman-temannya ini ya, Mok Made pun berhasil pergi ke dokter yang ada di desa tetangga, menyewa angkutan umum, dan tiba di sana dokter bilang sepertinya bagian kemaluannya Mok Made ini mengalami infeksi jamur. Dan ternyata ketika itu Mok Made sudah hamil 2 bulan. Boom. Kok gini? Setelah Mok Made mengetahui apa yang menimpa dirinya, Mok Made memutuskan untuk menggugur anak yang ada di perutnya dengan cara minum arak dan tuak setiap hari selama 2 minggu. Dan ketika anaknya ini jatuh, Mok Made merasa perutnya sakit sekali. Banyak sekali darah yang keluar dari kemaluannya. Dan saat itu Mok Made juga bilang ke dokter kalau dia ingin rawat jalan. Astungkarinya sematonya setelah berobat beberapa bulan, dokter bilang kalau daerah kemaluannya Mok Made ini sudah normal dan juga sehat kembali. Tapi setelah Mok Made ini menggugurkan anaknya, Mok Made sering mulai merasa sakit kepala dan kengken kadan unduke. Setiap malam Mok Made selalu merasa dibayangi oleh sosok makhluk kecil yang selalu tertawa berlarian dimanapun Mok Made memejamkan mata.